Biar afdol, di video kali ini kita akan membahas produk-produk yang menarik di tahun 2021 yang tentunya pernah kita review di channel Sound Dignity ini. Biar nggak penasaran, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagi unsubscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Untuk lengkapnya kalian bisa cek link di bawah. Kali ini kita akan membahas produk-produk yang pernah kita review di tahun 2021 dan akan kita recall kembali. Sebagian besar dari produk-produk yang kita review sangatlah menarik untuk dibahas kembali di penghujung tahun 2021 ini. Disclaimer, ini adalah versi Sound Dignity, jadi bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain atau satu reviewer dengan reviewer lain. Jadi, take it with a grain of salt. Under 1 jutaan, list pertama kita adalah Blonde BL03. Blonde BL03 memang secara tonal dia tidak balance karena memang ada sedikit boosting di bass yang boomy, lalu juga treble-nya agak sedikit roll off. Jadi memang BL03 ini tidak terlalu balance, tapi somehow dia memiliki mid yang bisa dikategorikan buttery smooth, midnya tebel, analog banget, dan natural timbernya itu yang wow banget dari Blonde BL03. Dan menurut saya juga masih menarik di tahun 2021 kalau kalian memang mencari mid yang tebal, meaty, dan juga smooth, buttery smooth. Blonde BL03, one of the best in the price range. List kedua kita yaitu Tangjim Tanya, memiliki fitting yang bisa dikategorikan sangat versatile untuk semua jenis telinga. Housingnya tidak aneh-aneh, kekedapannya pun baik. Selain itu suaranya pun aman juga, cukup balance untuk tonalitasnya, dan memiliki presentasi suara yang tidak terlalu nyerang dan terkesan relaxing untuk presentasi dari suaranya. Good choice dari Tangjim Tanya ini. List ketiga kita, pendatang terakhir di tahun 2021, yaitu Thin T3 Plus. Thin T3 Plus memiliki presentasi suara yang bisa dikategorikan sangat balance, very good tonality, dengan teknis yang bisa dikategorikan juga sangat baik. Ini value for money-nya bagus banget, Thin T3 Plus. Memiliki suara yang cukup all-rounder dengan spektrum yang lengkap dari Thin T3 Plus ini. Ini juga salah satu in-ear monitor yang potensial banget. Under 5 jutaan, list pertama kita yaitu adalah Blessing 2. Blessing 2, nothing wrong. Mungkin kalau kalian bermasalah mungkin dengan fittingnya aja, tapi kalau suara, everything is good in the Blessing 2. Teknikalitas, tonalitas, semuanya very good. List kedua kita tidak lain tidak bukan adalah Planar yang hype, timeless. Memiliki tonalitas yang wow banget. The best tonalitas di under harga mungkin 2-3 jutaan, the best tonalitas yang pernah saya dengar. Walaupun kita bilang teknikalitasnya memang tidak sebaik Blessing 2, at least tonalitasnya itu shining banget dari timeless. Dan bisa dikategorikan juga cukup all-rounder untuk kalian yang mencari in-ear monitor sapu jagat under 5 jutaan. List ketiga kita yaitu Moondrop Kato. Pengganti KSXX ini sangat menarik di tahun 2021. Memiliki suara yang agak sedikit V-shape, mild V-shape, sedikit energi di bagian bass dan sedikit energi di bagian treble. Tapi midnya ini tidak recess ya, jadi cukup pas presentasinya. Walaupun energinya lebih besar di bagian bass dan treble. Kato ini memiliki suara yang Harman tuning khas Moondrop. Target mereka adalah VDSV, Virtual Diffuse Sound Field. Itu referensinya bisa Harman, bisa juga Diffuse Field, DF Neutral. Jadi Kato ini melanjutkan legacy dari KSXX dan membuat improvement yang bisa dikategorikan sangat-sangat wow. Kita lompat jauh ke under 20 jutaan. Karena kita agak jarang membahas produk-produk di bawah 10 jutaan, 15 jutaan, mungkin agak jarang. Kita langsung aja under 20 jutaan. Under 20 jutaan ada player yang saya lupa bawa, saya masih tinggal di kantor jadi saya tidak bisa bawa fisiknya. Itu sudah ada di belakang kita, DX300. DX300 merupakan DAP yang revolusioner banget, memiliki layar yang wow, big size seperti handphone zaman now,
kecepatan, UI, lalu prosesor, deck chip, revolusioner semuanya. Tidak pernah ada DAP yang seperti DX300 ini. One of a kind. Dan tentu saja suaranya perfecto. Under 20 jutaan, list kedua kita yang sangat menarik di tahun 2021 yaitu Stax SR003 System. Stax ini membuat saya cukup mind-blowing dengan teknikalitas terutama di bagian transient response dan juga soundstage yang megah banget dari sebuah in-ear monitor. Mungkin SR003 itu bukan sebuah in-ear monitor yang fun banget. Dia sangat segmented untuk mencari transients, bagian airiness, bagian soundstage yang wow dan tidak ditemukan pada in-ear monitor lain. List ketiga kita di under 20 jutaan yaitu U60 dari 64 Audio. Walaupun dia cuma memiliki 6 driver, tapi suaranya nggak kalah spesial dengan U12T sekalipun. Somehow, presentasinya ini memang tonalitasnya agak sedikit weight, agak sedikit tebal, tapi bisa dikategorikan sangat gesit dan dapat melibas habis semua lagu yang kalian punya, tanpa ada kendala tentunya. Apalagi dengan fitting yang khas 64 Audio, selain itu juga ada modul yang untuk melakukan tuning, very good. Di atas 20 jutaan, kita memasukkan Empire Ears Evo. Mungkin kalau kita lihat dari frekuensi responsnya, dia memang sedikit tidak balance. Dia memang agak sedikit bassy. Kalau kita lihat Krin kasih nilai jelek juga untuk sebuah Empire Ears Evo. Memang kita tidak bisa menyalahkan Krin. Karena memang dia memiliki target tertentu yang sebagai patokan dia untuk menilai tonal, yaitu IEF. Atau yang biasa disebut In-Ear Fidelity Target. Empire Ear Evo ini somehow dia fun banget sebagai sebuah in-ear monitor. Kalau kalian mencari fun listening in-ear monitor, Empire Ear Evo ini mantep banget. Bassnya itu megah, menggelegar banget. Mid-nya ini juga tebel, nitty banget, dan ada sedikit smoothing. Treble-nya ini super detail juga dari Empire Ears Evo. Empire Ears Evo ini sangat spesial, one of a kind. Jarang-jarang ada in-ear monitor yang memiliki suara seperti Empire Ears Evo ini. Mungkin somehow kalau misalnya kita bilang bassy, terlalu tebal tonalnya, mungkin agak terkesan sedikit dark. Tapi Empire Ear Evo ini memiliki detail yang tidak kalah dari in-ear monitor 15-20 jutaan. Dan somehow menurut saya very resolving IEM juga. In-ear monitor best of the best tahun 2021 versi Sound Dignity. Visionaire Elconic. Memang in-ear monitor ini belum kita review di channel Sound Dignity, tapi sekedar info aja, in-ear monitor ini adalah in-ear monitor yang menurut saya suara baik tonal maupun teknis masih the best di tahun 2021 ini. Mungkin setahun 2 tahun masih still the best. Memang sudah ada penerusnya yaitu Visionaire Phonics, tapi memang agak berbeda dengan Elconic di mana housingnya beda, lalu juga tidak memiliki switch tuning seperti Elconic ini, tidak bisa mengganti faceplate dan lain-lain. Elconic ini sangat spesial, dia merupakan salah satu in-ear monitor dengan tonal yang very good, timbernya very good. Dia memang agak sedikit ke arah warmth, tapi detailnya ini wow banget, tidak ada yang hilang satupun. Very good in-ear monitor, sangat all-rounder dengan teknikalitas yang top class. Mungkin di kelas harganya ini, baik itu Aureolus Tri-Lily yang harganya hampir 100 juta, ataupun Unique Melody Mason yang terbaru. Itu pun menurut saya Elconic masih sangat bersaing di kelas harga yang lebih tinggi. Tapi perlu diperhatikan, ada beberapa kekurangan yang perlu kalian perhatikan dari Visionaire Elconic, yaitu dia memang in-ear monitor terberat dengan housing yang terbesar atau bulky banget. Jadi belum tentu fittingnya pas untuk kalian. Jadi perlu diperhatikan juga untuk Visionaire Elconic ini. Tapi menurut saya, this is still one of the best dari semua in-ear monitor yang pernah saya dengarkan. Baik itu Tia Forte, baik itu 64 apapun, saya rasa dilibas habis oleh Visionaire Elconic ini. Mungkin ada sedikit yang bisa mengalahkan dia di beberapa sektor, sebut saja seperti Stax SR003 mengalahkan Elconic di bagian transient response dan juga soundstage. Tapi gitu, kalau kita bilang masalah timbre, Visionaire Elconic ini masih the best, walaupun dia menggunakan full balance armature, masih the best timbre balance armature
in-ear monitor. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai audio gear yang kita bahas tadi, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kita di tahun 2021 ini. Sampai jumpa di tahun 2022. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.